Selamat malam, perkenalkan nama saya Febri Regina Manik. Saya berasal dari Matematika NKC BP 2018. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat sebuah video penjelasan di mana video ini digunakan untuk memenuhi nilai UTS pemodelan matematika. Adapun tugas dari pemodelan matematika tersebut yaitu mengambil inti dari sebuah jurnal di mana saya menjelaskan tentang bagaimana peneliti memodelkan masalah yang ia teliti. Di sini saya mengambil sebuah jurnal dari Journal Infectious Disease Modeling dengan judul jurnal Analysis of the Outbreak of COVID-19 in Japan by SIKR Model. Jurnal ini ditulis atau diteliti oleh Takashi Odagaki. Dalam jurnal ini, peneliti mencoba memodelkan penyebaran atau outbreak dari COVID-19 di Jepang menggunakan model SIKR. Seperti yang kita tahu, wabah COVID-19 tidak hanya mewabah di Indonesia, namun mewabah di seluruh dunia. Oleh sebab itu, metode-metode pemodelan, peramalan, atau metode statistik lainnya sangat digunakan dan sangat penting untuk kondisi sekarang ini. Mengapa? Karena metode-metode ini dapat menggambarkan situasi atau angka-angka penyebaran di masa depan. Lalu gunanya untuk sebagai referensi atau pegangan untuk kebijakan pemerintahan dari negara tersebut. Jadi dari hasil pemodelan atau peramalan nantinya akan ditentukan bagaimana kebijakan yang tepat untuk menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Misalnya dari data yang telah diramalkan atau dihitung, pemerintah memutuskan untuk melakukan PSBB seperti itu. Mengapa saya mengambil jurnal ini adalah karena saya memiliki kepedulian terhadap COVID-19 dikarenakan keadaan Indonesia sekarang ini sudah memasuki tahap sangat tidak stabil di mana angka COVID-19 rasanya tidak mengalami penurunan drastis, namun ekonomi, sosial, dan pendidikan tampaknya sudah mengalami kemunduran. Oleh sebab itu saya tertarik untuk membahas masalah COVID-19. Nah, dalam jurnal ini peneliti mencoba untuk memberikan suatu model atau pemodelan yang dianggap paling mendekati atau cukup efektif sampai saat ini untuk memodelkan COVID-19 tersebut. SIKR model atau model yang digunakan dalam jurnal ini adalah susceptible, infected, quarantine, and recovery. Susceptible adalah orang yang terindikasi positif. Infected adalah orang yang terkonfirmasi positif. Antara terindikasi dan terkonfirmasi itu berbeda, di mana susceptible ini adalah orang yang belum dikonfirmasi positif dan infected adalah orang yang sudah melakukan swab test atau PCR test yang sudah dikatakan positif COVID. Quarantine adalah jelas orang yang sedang dikarantina dan recovery adalah orang yang sudah sembuh atau sudah melewati masa kritis dari COVID-19 tersebut. Masalah yang bisa dideskripsikan dari jurnal ini atau deskripsi masalah atau gambaran umum dari masalah dalam jurnal ini bahwa pemodelan ini bertujuan untuk meramalkan kurva penyebaran COVID-19 di Jepang. SIKR adalah salah satu metode pemodelan penyakit yang berupa sistem persamaan diferensial. Nah, metode SIKR ini sendiri ternyata tidak digunakan di Jepang, namun model ini juga sudah digunakan di Indonesia. Beberapa artikel yang saya baca, metode ini sudah digunakan di Indonesia. SIKR ini sendiri adalah pengembangan dari model SIR atau SIER, di mana model-model tersebut juga digunakan untuk memodelkan tentang penyebaran penyakit. Nah, SIKR ini sendiri adalah pengembangan metode-metode pemodelan tersebut. Dalam memodelkan suatu masalah, tentu kita harus memiliki asumsi, karena pada dasarnya seperti yang telah dijelaskan oleh Bu dosen kita, semakin banyak asumsi
maka model tersebut akan semakin jauh dari kenyataan. Namun, model tersebut semakin sederhana dan dapat dikerjakan oleh manusia. Kebalikannya, semakin sedikit asumsi yang digunakan, maka semakin bagus pula model tersebut. Kenapa? Karena model tersebut semakin mendekati keadaan yang nyata. Namun, semakin sedikit asumsi, maka semakin rumit pula pengerjaan dari model tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan asumsi-asumsi yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, diasumsikan bahwa kelompok masyarakat terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu suspected, infected, quarantine, dan recovery, seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian yang kedua, diasumsikan juga jumlah orang yang terinfeksi ditentukan oleh konvolusi penyebaran yang bergantung pada waktu. Konvolusi sendiri, saya sudah cari di beberapa literatur. Konvolusi sendiri artinya adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Asumsi selanjutnya adalah jumlah individu yang terinfeksi pada waktu awal dengan jumlah reproduksi sebagai pengali dan proses karantina disembunyikan dalam jumlah reproduksi. Kemudian, net rate dari penyebaran infeksi proporsional dengan pertemuan antara susceptible dan infectible. Net rate dari penyebaran infeksi proporsional dengan pertemuan antara susceptible dan infectible, di mana parameter key accent merepresentasikan nilai pasien baru yang dikarantina setelah dikonfirmasi positif. Key accent dianggap 0 sejak masa inkubasi sangat panjang. Pasien yang terkonfirmasi positif dikarantina di rumah, sakit atau di rumah, sehingga tidak ada kasus terinfeksi baru. Artinya tidak ada penyebaran karena mereka telah dikarantina di rumah, sakit atau di rumah. Jadi penyebaran atau kasus baru dianggap sama dengan 0. Kasus baru harian proporsional dengan jumlah orang yang terinfeksi dengan gejala. Diasumsikan seluruh parameter tidak akan mengalami perubahan kecuali kalau pengukuran baru yang jauh lebih efektif sudah diperkenalkan. Artinya, sampai sejauh ini metode SIQR adalah dianggap metode yang paling efektif seperti yang saya katakan tadi. Bahkan metode ini sudah dipakai di berbagai negara. Kemudian selanjutnya adalah variabel yang digunakan dalam model ini, yaitu yang pertama adalah S, di mana S menyatakan suspected, I menyatakan infected, Q mengatakan quarantine, R atau R menyatakan recovery, T menyatakan waktu, beta menyatakan koefisien penyebaran, key accent menyatakan jumlah pasien baru yang langsung dikarantina setelah terkonfirmasi positif per kapita atau tadi diasumsikan sama dengan 0. Q adalah jumlah pasien yang terinfeksi baik dengan gejala atau tanpa gejala yang dikarantina per kapita. Sepergamma aksen adalah rata-rata waktu untuk sembuh. Sepergamma adalah rata-rata waktu pasien terinfeksi menginfeksi orang lain. Sigma adalah nilai perubahan pasien terinfeksi secara luas. N adalah jumlah populasi yang terdiri dari jumlah suspected ditambah jumlah infected ditambah jumlah quarantine ditambah jumlah recovery. Delta QT itu adalah jumlah kasus baru. CT merupakan fungsi periode penyebaran inkubasi. Fungsi sigma dengan variabel X dan Y merupakan nilai kerusakan efektif, dan RE adalah effective reproduction number. Kemudian pemodelan dari masalah COVID-19 ini digambarkan seperti pada gambar ini, di mana S adalah suspected, I adalah infected, Q adalah quarantine, R adalah recovery. Perubahan dari S ke I atau dapat dituliskan sebagai turunan S terhadap T itu sama dengan beta dikali S dikali I. Sementara perubahan dari infected ke quarantine itu dapat dimodelkan sebagai QI, dan perubahan dari I atau infected menuju recovery itu dimodelkan sebagai
sebagai gamma dikali I, dan dari kuarantin menuju tahapan recovery dimodelkan sebagai Y aksen dikali I. Berikut adalah model-model dasar yang menggunakan atau berprinsip pada metode pemodelan SIKR, di mana di sini ada ditulis turunan S terhadap T atau perubahan S terhadap T itu sama dengan minus beta dikali S dikali I. Perubahan I terhadap T itu dirumuskan sebagai 1 dikurang Q aksen dikali beta dikali S dikali I dikurang Q dikali I dikurang gamma dikali I. Kemudian perubahan Q terhadap T itu dirumuskan sebagai Q aksen dikali beta dikali S dikali I ditambah Q dikali I dikurang gamma dikali Q besar. Kemudian perubahan R terhadap T itu dilambangkan sebagai gamma dikali I ditambah gamma aksen dikali Q. Lanjut, pengembangan model ini dapat dituliskan sebagai perubahan I terhadap T itu sama dengan beta dikali populasi dikali I dikurang Q dikali I dikurang gamma dikali I itu sama dengan sigma dikali I. Kemudian perubahan Q terhadap T itu dapat dituliskan juga sebagai Q dikali I dikurang gamma aksen dikali Q. Di mana nilai dari perubahan yang terinfeksi secara luas itu dilambangkan sebagai gamma sama dengan beta dikali populasi dikurang Q dikali gamma. Ini didapat dari rumus perubahan I terhadap T dibagi I gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian fungsi dari jumlah yang terinfeksi atau ditulis sebagai fungsi I dalam T, IT itu sama dengan delta QT per beta dikali populasi kurang gamma dikurang sigma. In the data reported in Japan, the daily confirmed new cases apparently a constant around 530 in the period from 11th to 19th of April 2020 as shown in figure 2. If this case, sigma must be neglected small in this period and thus ITA. Di sini dikatakan bahwa nilai dari sigma ini sangat kecil sehingga fungsi dari I ini dapat dituliskan sebagai delta QT fungsi I sama dengan delta QT per beta dikali N dikurang gamma. Artinya di sini sigma diasumsikan sebagai 0 karena nilainya sangat kecil sesuai dengan data yang direport dari Ministry of Health, Labor and Welfare. Kemudian selanjutnya pengembangan ini IT itu sama dengan 10 dikali delta QT sesuai dengan data empiris yang didapatkan atau data real yang didapatkan dari lapangan, maka IT dirumuskan sebagai IT sama dengan 10 delta QT. Kemudian ini masuk seperti pembelajaran yang kemarin di mana IT ini dapat dirumuskan sebagai fungsi dari T0 kali E lambda T kurang T0 seperti rumus yang telah diajari oleh ibu dosen sebelumnya. Kemudian QT juga dirumuskan sebagai QTO kali E dikali E pangkat negatif gamma aksen T kurang T0 ditambah fungsi I T0 Q per lambda ditambah gamma aksen dikali E pangkat sigma dikali T kurang T0 dikurang E pangkat min gamma aksen T kurang T0. Terakhir rumus dari reproduktif efektif atau RE itu dirumuskan sebagai beta dikali populasi dikurang Q per gamma. Sekian persentase yang dapat sampaikan.
sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar tentang pemodalan dan saya juga baru mencoba untuk memahami modal yang disampaikan oleh penulis, sehingga pasti terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat.